Museum Nasional Indonesia atau yang sering disebut dengan Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan terletak di Jalan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Pada tanggal 24 April 1778, para akademisi di Hindia Belanda dan sejumlah pejabat pemerintah Hindia Belanda bersama-sama membentuk sebuah perhimpunan bernama Batavia's-Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Perhimpunan ini didirikan dengan tujuan mencapai kemajuan ilmu pengetahuan melalui pengembangan museum. 3. J.C.M. Radermacher, Ketua Perkumpulan, menyumbang sebuah gedung yang bertempat di Jalan Kali Besar beserta dengan koleksi buku dan benda-benda budaya yang nanti menjadi dasar untuk pendirian museum. 4. Pada masa pemerintahan Inggris, 1811-1816, Sir Thomas Stamford Raffles yang juga merupakan direktur dari Batavia's-Genootschap van Kunsten en Wetenschappen memerintahkan pembangunan gedung baru yang terletak di Jalan Majapahit nomor 3. Gedung ini digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society, dahulu bernama Société de Harmonie. Lokasi gedung ini sekarang menjadi bagian dari Kompleks Sekretariat Negara. Pada tahun 1862, setelah koleksi memenuhi museum di Jalan Majapahit, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung yang hingga kini masih ditempati. Gedung museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1868. Setelah kemerdekaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Indonesia yang mengelola menyerahkan museum tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 September 1962. Sejak itu pengelolaan museum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai tahun 2005, Museum Nasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sehubungan dengan dipindahnya Direktorat Jenderal Kebudayaan ke lingkungan kementerian tersebut. Museum Nasional juga dikenal sebagai Museum Gajah karena dihadiahkannya patung gajah berbahan perunggu oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871 yang kemudian dipasang di halaman depan museum. Meskipun demikian, sejak 28 Mei 1979, nama resmi lembaga ini adalah Museum Nasional Republik Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 September 2023, terjadi kebakaran di bagian Museum Gedung Gajah yang menyebabkan atap dan dinding belakang bangunan roboh. 5. Yang hilang tersebut dipajang bersama dalam sebuah etalase kaca yang terletak di dalam ruang arkeologi artefak dan harta karun emas di lantai 2 Gedung Gajah, Sayap Lama. 9. Saat ini, terdapat 2 bangunan utama di museum, yaitu Gedung A, Gedung Gajah atau Sayap Lama, di bagian selatan, dan Gedung B, Gedung Arca atau Sayap Baru, di bagian utara. Gedung ketiga, Gedung C, direncanakan sebagai perluasan untuk menampung dan melestarikan koleksi museum yang sangat banyak. Pada tahun 2017, Gedung Gajah atau Sayap Lama sedang direnovasi besar-besaran, sementara Gedung C sedang dalam tahap pembangunan. 10. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada bulan Maret 2020, Raja Willem Alexander dari Belanda mengembalikan keris Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta ke Indonesia, yang diterima oleh Presiden Joko Widodo. Diponegoro adalah pemimpin karismatik pemberontakan massal melawan pemerintahan kolonial Belanda di Jawa Tengah. Ia dikalahkan dan ditawan setelah berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830. 11. Kerisnya telah lama dianggap hilang, namun berhasil ditemukan setelah diidentifikasi oleh Museum Nasional Etnologi Belanda di Leiden. Keris Jawa bertatahkan emas yang luar biasa ini sebelumnya disimpan sebagai bagian dari koleksi negara Belanda dan sekarang menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Indonesia. Pada malam tanggal 16 September 2023, kebakaran terjadi di Gedung Gajah, menyebabkan atap dan dinding belakang gedung runtuh. 12. Pihak berwenang mengatakan bahwa setidaknya 4 ruangan di gedung tersebut, yang menyimpan artefak-artefak prakolonial, hancur, dan api berhasil dikendalikan tanpa ada yang terluka dalam waktu beberapa jam. 13. Sejak 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membentuk Badan Layanan Umum, BLU, Museum dan Cagar Budaya. Badan ini membawahi museum dan cagar budaya di Ditjen Kebudayaan. Tugasnya adalah memfasilitasi sinergi antara pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan koleksi melalui penelitian dan pengembangan demi meningkatkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setidaknya ada 18 unit museum dan 34 cagar budaya milik pemerintah yang kini dikoordinasikan langsung melalui badan khusus ini. Museum Gajah banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain yang termasuk koleksi adalah arca-arca kuno, prasasti, benda-benda kuno lainnya dan barang-barang kerajinan. Koleksi-koleksi tersebut dikategorisasikan ke dalam etnografi, perunggu, prasejarah, keramik, tekstil, numismatik, relik sejarah,
buku langka dan benda berharga. Catatan di website Museum Nasional Republik Indonesia pada tahun 2001 menunjukkan bahwa koleksi telah mencapai 109.342 buah. Jumlah koleksi itulah yang membuat museum ini dikenal sebagai yang terlengkap di Indonesia. Pada tahun 2006 jumlah koleksi museum sudah melebihi 140.000 buah, meskipun hanya sepertiganya yang dapat diperlihatkan kepada halayak. Sebelum Gedung Perpustakaan Nasional RI yang terletak di Jalan Salemba nomor 27, Jakarta Pusat. Museum Prasasti, Sejarah, Koleksi, dan Daya Tarik. Satu, Sejarah Museum Prasasti. Museum Prasasti terletak di Jalan Tanah Abang nomor 1, Jakarta Pusat. Awalnya, lokasi ini adalah pemakaman Belanda yang bernama Kebon Jahe Kober, yang mulai digunakan sejak tahun 1795 pada masa kolonial Belanda. Pemakaman ini dibuat untuk menggantikan pemakaman yang sebelumnya berada di sekitar gereja Nieuw Hollandse Kerk, kini menjadi Museum Wayang di Kota Tua Jakarta, karena area tersebut sudah terlalu padat. Setelah Indonesia merdeka, pemakaman ini tetap digunakan hingga akhirnya ditutup pada tahun 1975. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memindahkan banyak makam ke lokasi lain, dan pada 9 Juli 1977, area ini resmi diubah menjadi Museum Prasasti. Transformasi ini bertujuan untuk melestarikan sejarah dan budaya yang terkandung dalam batu nisan serta prasasti peninggalan kolonial. Dua, Koleksi Museum Prasasti. Museum ini memiliki koleksi unik yang berkaitan dengan tradisi pemakaman dan sejarah kolonial di Indonesia. Berikut beberapa koleksi utama yang bisa ditemukan di Museum Prasasti. A. Batu nisan dan prasasti bersejarah. Museum ini menyimpan berbagai batu nisan dan prasasti dari abad ke-18 hingga ke-20. Banyak diantaranya dibuat dengan gaya arsitektur Eropa klasik dan dihiasi dengan ukiran serta epitaf dalam berbagai bahasa, seperti Belanda, Inggris, Jerman, dan Latin. Beberapa batu nisan bahkan memiliki pahatan lambang keluarga atau simbol keagamaan. B. Makam tokoh-tokoh terkenal. Museum ini menjadi tempat peristirahatan terakhir beberapa tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan kolonial Belanda, di antaranya Olivia Mariamne Raffles, istri dari Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, yang meninggal di Jakarta pada tahun 1814. Dr. H.F. Roll, pendiri Stovia, Sekolah Dokter Jawa, yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. A.V. Michels, seorang jenderal Belanda yang terkenal dalam Perang Padri. C. Miniatur makam dan monumen. Museum ini juga menampilkan berbagai miniatur makam dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan beragam tradisi pemakaman yang ada di Nusantara. D. Kereta jenazah antik. Terdapat koleksi kereta jenazah klasik yang dahulu digunakan untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Kereta ini terbuat dari kayu dan besi dengan desain khas zaman kolonial. E. Patung malaikat dan ornamen makam. Museum Prasasti juga memiliki berbagai patung dan ornamen yang biasanya ditemukan di makam-makam bergaya Eropa, seperti patung malaikat, salib, serta lambang keluarga. 3. Daya tarik dan keunikan Museum Prasasti. Museum ini menawarkan pengalaman yang unik bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah, seni, arsitektur, serta fotografi. Beberapa daya tarik utama Museum Prasasti antara lain: nuansa mistis dan bersejarah. Suasana museum yang tenang, dengan banyaknya batu nisan tua dan pepohonan rindang, memberikan kesan mistis sekaligus bersejarah.
Museum Prasasti memberikan wawasan tentang budaya pemakaman kolonial serta sejarah beberapa tokoh penting yang pernah dimakamkan di sini. 4 lokasi, harga tiket, dan jam operasional. Alamat, Jalan Tanah Abang nomor 1, Jakarta Pusat. Jam operasional, setiap hari, kecuali hari libur nasional, pukul 9 pukul 15 WIB. Harga tiket masuk. Dewasa, Rp5.000, Rp10.000. Mahasiswa pelajar, Rp3.000, Rp5.000. Turis asing, Rp10.000, Rp20.000. 5 kesimpulan. Museum Prasasti bukan hanya sekadar tempat yang menyimpan batu nisan dan prasasti tua, tetapi juga merupakan saksi bisu perjalanan sejarah kolonial di Indonesia. Dengan koleksi uniknya, museum ini menjadi destinasi menarik bagi pencinta sejarah, arsitektur, serta fotografi. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung atau ada hal lain yang ingin diketahui tentang museum ini?